Selalu saya katakan begini ya, itu Quran kalian itu mau minta pengesahannya itu kitab sucinya orang Yahudi. Selalu saya katakan begini ya, itu Quran kalian itu mau minta pengesahannya itu ke dalam kitab sucinya orang Yahudi gitu loh. Ngerti nggak? Minta pengesahan atau apa ya, supaya dikonfirmasi lah, ditegaskan bahwa ini benar wahyu Allah gitu loh. Itu selalu merujuknya kepada kitabnya orang Yahudi. Kalau kalian Muslim nih tahu sejarahnya Muhammad, Muhammad itu kan dikelilingi orang Yahudi sebenarnya ya. Saya sendiri sebenarnya agak ragu nih, Muhammad ini dari Bani apa sih? Hashim ya? Ya oke lah Hashim ya. Adnan kan? Tapi kalau merujuknya sampai ke Ismail itu nggak ada ceritanya ya. Itu sesuai dengan hadis kalian. Saya mau balik lagi ya. Itu nabi-nabinya semuanya boleh dibilang lah itu ada di dalam kitab sucinya orang Yahudi. Ngerti nggak? Itu kan 25 nabi kan kisah-kisahnya kan. Hanya satu. Cuma Muhammad doang kalau setahu saya mah itu yang ada di Quran. Itu pun cuma sedikit gitu loh. Kebanyakan kisahnya yang mengenai nabinya orang Yahudi. Tetapi ya pertama kan aneh ya, kenapa bukan dari orang Arabnya? Itu kan berarti di Arab memang tidak ada nabi gitu loh. Ngerti nggak? Di Arab tidak ada nabi. Kalau ada pasti Muhammad udah mencomot nabi yang di Arab itu siapa yang terkenalnya, si A, si B, si C, si D, si E gitu loh. Ya, ngerti ya? Ya sayangnya di Arab itu tidak ada nabi ya. Tidak ada. Tidak ada nabi yang berasal dari Arab, tidak ada. Kalau ada pasti sudah ada di Quran kalian. Itu satu ya. Terus yang kedua, itu pun kisah nabinya itu berbeda gitu loh. Saya sudah sebutkan ya, misalnya kisah Nabi Adam, kisah Nuh, kisah Ibrahim. Yang saya tahu tuh itu beda semua. Belum juga nanti kalau Daud, Sulaiman itu udah pasti beda lagi. Kenapa gitu loh? Apakah ada wahyu yang dua macam? Kan nggak mungkin. Orang kisah Adam kok bisa ada dua macam, gimana sih? Kan nggak mungkin toh. Lah kalau sampai ada, berarti salah satu salah. Bener nggak? Itu aja paling gampang. Ya kalian itu Muslim, coba akui aja lah, udah gitu loh. Atau kalian mau ngaku paling bener lagi? Ya nggak mungkin juga gitu loh. Kalian muncul belakangan, masa yang sudah duluan, yang sudah ribuan tahun ada itu kalian mau katakan itu yang nggak bener. Ya jadi aduh gimana ya, ya nggak usah dibela-bela lah ya, kalau sudah salah ya sudah gitu loh. Apalagi kalian itu yang dinamakan Allah SWT ya, yang di Quran kan Allah SWT kan, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allahnya Musa atau Allahnya orang Israel, nggak ada. Allah orang Israel itu namanya YHWH atau biasa disebutnya Adonai atau Hashem. Itu sebetulnya ada sebutannya juga, YHWH itu adalah Yahweh. Coba di Quran kalian ada nggak nama YHWH itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya itu makanya salah satu pasti wahyu, salah satu pasti bukan, itu aja ya. Terus kamu mau mengimani yang mana gitu loh? Kalau bukan wahyu kenapa diimani? Itu dia. Apalagi Quran itu tidak pernah ada wahyu dari Allah kalian, tidak ada ya. Katanya harus lewat perantara Jibril. Jibrilnya siapa? Perantara Jibril dari mana? Di Quran nggak pernah ada itu. Perantara wahyu itu Jibril. Nggak ada. Kalau ada boleh coba ditunjukkan ke saya gitu ya. Biar saya tahu juga. Kalau saya sudah pernah bahas dengan Muslim sih tidak pernah ada itu perantara Jibril itu. Ya jadi sudah terbukti bahwa Quran kalian itu, ya kamu kalau mau klaim itu wahyu ya boleh. Kalau saya sih bukan gitu loh. Ya jadi gampang ya.
Karena kisah nabi-nabinya kebanyakan dari Tanakh, itu aja, dari perjanjian lama lah. Nah, nanti Quran mencoba ya mengambil kisah nabinya sama gitu loh. Tapi sayangnya berbeda. Nah, jadi gimana dong? Kenapa bisa berbeda? Coba tanyakan. Apakah wahyu bisa berbeda? Nggak bisa ya, kecuali dongengan orang. Itu bisa beda-beda memang. Ngerti nggak? Kalau kayak cerita-cerita nih, ya bisa beda-beda lah, tergantung si yang menuturkan aja. Dia mau kemana bawanya, boleh aja, namanya juga cerita orang ya. Tapi kalau wahyu itu ya tidak bisa lah ya. Kalau mau mirip ya harus sampai ke belakangnya ada kemiripannya. Ini belakangnya nggak sama. Nama-namanya pun beda. Mau ditunjukin nggak? Kalau ditunjukin mau nanti saya tunjukkan ayatnya. Contohnya gini aja lah ya. Adam di dalam perjanjian lama ya, itu diciptakannya di bumi. Tapi kisah Adam di dalam Quran diciptakannya di surga. Nah, gimana dong? Apa dua-duanya wahyu? Kan nggak mungkin toh. Yang satu diciptakan di bumi, satu di surga. Mungkin dari mana? Nah, terus ini hal yang kelihatannya kecil ya. Hud itu, di surah Hud ada namanya Nuh kan sama kan? Di perjanjian lama juga ada Nuh tuh di kala banjir besar itu kan. Nah, Nuh itu kalau di dalam perjanjian lama atau tanah itu memiliki 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga-tiganya bersama keluarga itu selamat dari banjir besar. Tapi di Quran itu nama anak Nuh itu salah satunya Kanan. Dan Kanan itu mati karena tidak mau masuk ke dalam perahu ya, jadi kena banjir lah gitu. Itu beda nggak? Sangat berbeda kan ya. Dari nama aja udah beda gitu loh. Kalau di dalam Kejadian atau perjanjian lama ya, Tanakh ya, yang namanya Kanan itu adalah cucunya Nuh ya, itu Kanaan, nanti jadi tanah Kanaan. Nah, itu Kanan itu ada. Itu anak dari Ham. Nah, ya kalian ada enggak? Beda kan? Belum nanti yang lain-lain gitu loh. Makanya selalu timbul sengketa terus. Termasuk yang itu tuh yang dikorbankan itu Ismail katanya. Kalau di kitab perjanjian lama itu udah jelas Ishak. Ada namanya semua gitu loh. Ya, jadi memang salah satu itu pasti bukan wahyu ya. Pasti bukan. Justru itu ya, kalau tidak pernah membaca dan menulis, makanya ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanya mendengar. Ngerti nggak? Ada itu ayat Qur'annya juga ya. Maupun di hadis juga. Ada yang mengatakan itu, ada yang orang hitam tuh, siapa namanya tuh. Dia mengatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi, dia cuma mendengar. Nah, kalian tahu nggak sih? Nah, makanya Muhammad marah, ya. Makanya dia bilang, kamu kalau yang hitam-hitam itu, kamu itu paling tidak bisa masuk ke surga. Itu bagiannya neraka itu yang kulitnya hitam katanya. Nah, Muhammad tuh kalau sudah marah begitu ya. Dia kayak suka merendahkan orang lain. Bayangin orang yang kulitnya hitam itu bagiannya neraka. Nah, ini gara-gara si orang yang kulit hitam ini, mungkin ini kayak sebangsa hamba atau kayak kuli atau apa gitulah ya. Pokoknya orang hitam lah. Itu ngatain bahwa Muhammad itu cuma, dia bukan nabi loh, dia cuma dengar-dengar aja tuh. Nah, ya makanya dengar-dengar aja, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu bukan wahyu. Makanya kalau kalian bandingin nih ya, isi dari Quran kalian itu berbeda dengan isi dari Torah ya. Coba kamu mau apa lagi gitu loh ya. Ya mau dibela terus ya nggak apa-apa ya, terserah kalian aja gitu loh.
Mas, itulah keamburadulan Anda gitu loh. Anda semakin jelas, semakin nampak bahwa Anda ini tidak tahu apa-apa gitu. Dan Anda mengatakan, Al-Quran itu minta pengesahan dari kitab-kitab Yahudi dan segala macam. Mas, apakah Anda tidak tahu? Saya sudah bolak-balik menceritakan, menjelaskan kepada Anda. Orang-orang Yahudi sendiri itu berbondong-bondong masuk Islam di kala zaman Nabi Muhammad SAW gitu loh. Kok minta pengesahan? Dari mana Anda mengatakan minta pengesahan kepada kitab Yahudi gitu? Nah, umpamanya begini, kalau misalkan di dalam Al-Quran ada yang berbeda dengan kitab terdahulu misalkan, dan di situ sudah dijelaskan kitab-kitab yang terdahulu itu sudah banyak dirubah-rubah karena demi menolak apa? Menolak Al-Quran, menolak orang Yahudi ini, menolak kalau ada seorang nabi itu dari Arab, kan begitu. Tidak mau, karena disitulah egonya gitu. Ego. Dan gambaran orang-orang Yahudi, bebalnya orang-orang Yahudi ini bukan hanya di Al-Quran diceritakan, di dalam kitab Bible itu sendiri itu sudah dijelaskan gitu loh Mas, bahwa kaum Yahudi ini, kaum Israel ini sangat bebal gitu. Maka jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW seperti kaum Yahudi gitu loh, yang diadab, yang dilaknat oleh Allah gitu loh. Itu tentang diadab, tentang itu sudah dijelaskan juga di dalam kitab-kitab Bible gitu. Kitab-kitabnya orang Yahudi itu dijelaskan juga di sana gitu loh Mas. Itu yang tidak Anda ketahui gitu loh. Nah, Anda sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dikelilingi orang-orang Yahudi zaman dulu, kan begitu. Nah, kalau misalkan gini ya, kalau Nabi Muhammad minta pengesahan Al-Quran kepada kitab-kitab ya orang Yahudi, nggak mungkin lah Mas. Orang Yahudi itu berbondong-bondong masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW gitu loh. Ya nggak mungkin gitu loh. Kok Anda ini jadi buntu pemikirannya ya? Tapi karena berhubung Al-Quran ini adalah sebuah fakta kebenaran, maka orang Yahudi ini berbondong-bondong menjadi masuk Islam gitu loh. Sehingga dia Yasrib di kota Madinah ini yang awalnya itu adalah orang itu Yahudi, kemudian itu menjadi mayoritas Muslim gitu loh. Itu perlu Anda ketahui juga. Ini orang Yahudi itu masuk Islam, bahkan tokoh Yahudi di kota Yasrib, di kota Madinah ini masuk Islam setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berdialog dan mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar seorang Nabi yang dijanjikan gitu. Karena apa? Karena orang Yahudi itu tahu persis ciri-ciri seorang Nabi yang akan datang gitu, berdasarkan kitab suci sendiri gitu. Nah, kalau Israel itu bebal, Israel itu songong, ya memang orang Israel itu memang tidak tahu berterima kasih gitu loh. Memang benar. Kenapa ketika Nabi Musa menyelamatkan Israel, apa yang terjadi? Malah Nabi Musa dimusuhi gitu. Enggak ikut malah menentang Nabi Musa gitu. Itu setelah Daud, setelah Nabi Isa pun tidak lepas dari rencana pembunuhan itu gitu. Itu semua menandakan bahwa Israel itu memang kaum yang sangat bebal gitu. Kaum yang sangat ingin membunuh para nabinya gitu. Itu yang perlu Anda ketahui. Bukan hanya Al-Quran yang menceritakan gitu loh Mas. Kok Anda merahasiakan, kok Anda enggak menjelaskan tentang ini? Kan begitu. Mas, misalkan Anda mengatakan Anda ini meragukan Nabi Muhammad SAW. Nah, Mas, kalau Anda meragukan, di sini berarti sudah ada titik terang. Artinya apa? Yang awalnya Anda tidak percaya sama sekali, kemudian sekarang ini mulai meragukan. Artinya kalau meragukan itu mulai ada titik-titik kepercayaan gitu. Kan di situ, Mas. Titik-titik kepercayaan ini seharusnya Anda pelajari terus gitu. Bagaimana caranya agar Anda ini menjadi percaya, kan begitu. Buktikan gitu loh Mas. Nah, Anda tidak pernah membuktikan apapun, Anda itu cuma ngeyel. Karena apa? Karena orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW ini berbondong-bondong masuk Islam setelah ada Al-Quran, ada Islam, ada Nabi Muhammad ini gitu loh.
Ini bukti sejarah yang tidak bisa dibantahkan oleh orang sekarang gitu loh Mas. Kalau orang sekarang, oh saya tidak percaya, oh tidak sih saya tidak percaya. Itu seperti Anda, itu karena Anda tidak tahu gitu loh Mas. Anda duduk sekarang tidak pernah mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, maka ya begitulah sikapnya gitu loh. Nggak tahu tapi sok tahu gitu loh. Ya wajar lah Mas Anda berkata seperti itu, karena Anda tidak tahu gitu loh. Jika Anda mempelajari tentang sejarah Islam, tentang turunnya wahyu dan segala macam, saya yakin Anda nggak akan menolak jika Anda punya akal sehat, kan begitu. Mas, Anda mengatakan begini ya Mas, oh di Arab itu atau di mana, di daerah lain itu nggak ada nabi selain daripada Israel. Mas, itu adalah klaim Anda. Sebenarnya kalau menurut ajaran Islam, nabi itu banyak sekali Mas, ratusan ribu gitu. Nabi yang ada di dunia ini ratusan ribu sejak awal gitu. Artinya apa? Nabi Musa hanya untuk Israel, Nabi Isa hanya untuk Israel saja, kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak adil? Bagaimana dengan daerah-daerah yang paling timur, yang paling barat, yang paling utara, yang paling selatan? Kan nggak tahu tentang ajaran Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak memberitahukan hal itu? Apakah hanya di Israel saja? Ya tidak Mas, karena di dalam Islam diajarkan nabi itu banyak sekali yang mengajarkan tentang ajaran Allah gitu. Bisa saja di Arab, di India, terus di dunia paling timur, di dunia paling barat, di Eropa, di mana segala macam, itu ada seorang nabi yang mengajarkan tentang ajaran Allah gitu loh Mas. Nah, kenapa di Islam ini mengangkat Israel saja gitu loh? Kenapa? Karena yang umat yang paling bebal itu adalah Israel gitu loh. Makanya jangan sampai umat sekarang ini menjadi seperti orang Israel yang bebal itu, yang suka membantah para nabinya gitu Mas. Itu sebenarnya pelajaran bagi kita, agar kita itu hati-hati, agar kita benar-benar mempelajari tentang kebenaran, kan begitu. Jangan sampai bebal seperti orang Israel, kan begitu. Jangankan nabi dari Arab, nabi yang turun, yang lahir di Israel saja itu mau dibunuh, mau ditentang oleh Israel gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Bebalnya itu memang sudah bukan hanya terkenal di dalam ajaran Islam, di dalam Alkitab itu sendiri itu bebal gitu. Nah, Alkitab itu, kitab Taurat itu kan Taurat dan Injil itu kan diturunkan di Israel gitu. Nah, itu kenapa bisa menyinggung masalah Israel? Umatnya itu bebal, umatnya itu bahwa bertengkuk yang begini yang bebal, yang tidak pernah mengikuti aturan ajaran nabi-nabinya gitu loh. Ya di situ di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Israel itu juga mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda ingin berkata, masa kitabnya orang Israel menjelek-jelekkan orang Israel? Kan begitu. Kan kenapa Anda tidak berpikir kritis seperti itu gitu loh. Kalau Anda ingin mengkritisi bahwa pengesahan orang Yahudi Al-Quran ingin disahkan ke dalam kitab Yahudi, kemudian Al-Quran sendiri menjelek-jelekkan orang Yahudi, kan Anda berkata begitu. Kenapa Al-Quran ini kok menjelek-jelekan orang Israel, padahal nabi-nabinya itu dari Israel, kan begitu. Nah, yang di sini yang disinggung bukan nabinya Mas, tetapi kaumnya yang bebal itu. Dan itu tertulis di dalam Bible Anda itu sendiri. Seharusnya Anda tahu itu gitu loh Mas. Karena apa? Kitab suci itu bukan hanya menyangkut kaum gitu loh, tetapi demi kemaslahatan menjadi pelajaran agar tidak seperti kaum Yahudi yang membangkang itu gitu loh. Karena terkenal pembangkangannya itu memang orang Israel itu gitu loh. Orang keturunan Israel itu memang kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa itu memang terkenal bebalnya. Sehingga Nabi Isa sendiri itu hanya mempunyai 12 murid gitu loh. Kemana yang lain, kan gitu. Nah, situlah bentuk sebuah pembangkangan kaumnya gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Jangan asal ngarang bebas Anda ini, kan begitu. Terus Anda mengatakan
Kalau kenapa yang duluan itu dianggap apa ya, palsu, Mas? Yang dahulu itu kan memang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Mazmur yang Nabi Daud, terus kemudian Injil yang kepada Nabi Isa, itu memang asli, Mas. Nah, setelah masa itu, artinya setelah Nabi Musa tiada, setelah Daud tiada, setelah Nabi Isa tiada, maka si tangan-tangan jahil ini kemudian muncul gitu, Mas. Setelah utusan itu tiada, orang yang ingin berubah kitab sucinya itu banyak gitu, Mas. Kenapa? Masih ada Nabi Musa aja, ada Nabi Musa aja, umatnya sudah membangkang gitu loh, Mas. Apalagi Nabi Musa sudah tidak ada. Pada zaman Yesus aja, umatnya itu menjadi pembangkang gitu loh, Mas. Menjadi musuh, ingin menyiksa Yesus, termasuk salah satunya Paulus ini gitu loh. Nah, apalagi setelah Nabi Isa tiada, apalagi setelah Yesus ini tiada di dunia ini, ya pasti diobok-obok kitab sucinya. Nah, apalagi pada saat itu Yahudi itu masih dipengaruhi oleh penjajah Romawi gitu, tertekan oleh para penjajah ini Romawi, dan kebetulan Paulus ini salah satu kaki tangan Romawi kan itu, ya mudah aja untuk mengobok-oboknya gitu. Nah ini kenapa kemudian Injil yang disebut dengan Bible ini aslinya diterjemahkan ke dalam Yunani, ada apa ini gitu. Nah, kalau saya baca profil Paulus, ternyata ibunya itu orang Yunani, mempunyai kepercayaan banyak Tuhan. Artinya salah satunya adalah Trinitas itu. Dan Romawi sendiri juga mempercayai hal seperti Trinitas ini gitu. Nah, kemudian Trinitas budaya-budaya Yunani dan Romawi ini diteruskan oleh Kristen sekarang gitu loh, Mas. Kenapa? Karena memang Paulus itu ketika zaman Yesus, dia itu memang musuh gitu. Musuh yang selalu ingin menyesatkan pengikut Yesus gitu. Nah, kemudian setelah Yesus tiada, kalau misalkan merampas Alkitabnya, merampas Injil, itu wajar gitu loh, Mas. Wajar. Kemudian dengan merampas, dia itu menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan memasukkan budaya-budaya Yunani, sehingga ada Trinitas di dalam ajaran Kristen gitu. Dan kemudian si Paulus ini hanya menggunakan atau memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Dan Anda ini sebenarnya tertipu gitu, Mas. Kenapa? Karena di situ mempunyai nama Yesus, tapi setelah diteliti, ditaati ajarannya, apa ini ajaran Yesus? Ternyata bukan ajaran Yesus. Yesus hanya dipakai namanya saja gitu. Ajarannya yang mengandung budaya-budaya Yunani Romawi gitu loh, Mas. Trinitas itu karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas kan begitu, Mas. Nah, itulah yang disebut dengan sudah dipalsukan. Kitab-kitab terdahulu itu sudah dipalsukan gitu loh, Mas. Itu perlu Anda tahu. Nah, Anda mengatakan Al-Quran itu beda kisahnya atau segala macam, Mas. Kalau sudah tahu Anda Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab terdahulu yang sudah dipalsukan, terus kenapa Anda mengatakan itu mencontek gitu? Apakah Nabi Muhammad seorang profesor sehingga menseleksi, oh ini salah, ini tidak pantas dimasukkan dalam ini, maka diseleksi, kemudian diambil yang baik-baik, dibuang yang jelek-jelek gitu? Apakah Anda nggak berpikir seperti itu? Sejak kapan Nabi Muhammad menjadi seorang profesor gitu? Sejak kapan Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak pernah membaca dan menulis apapun kitab yang bernama kitab itu sebelumnya gitu? Nggak pernah gitu loh, Mas. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika dulu Allah berfirman kepada Nabi Musa, maka setelah zaman Nabi Muhammad difirmankan lagi oleh Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Isa, maka Allah memfirmankan lagi kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad SAW tahu tentang Nabi Musa dan Nabi Isa, juga Nabi kitab-kitab terdahulu yang bernama Taurat dan Zabur dan Injil ini gitu loh, Mas. Dan kebetulan di dalam dan di dalam Al-Quran ini mengandung unsur-unsur dari 3 kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran.
Makanya yang dikatakan sabutiwal di dalam Al-Quran, surat-surat panjang di dalam Al-Quran itu adalah mengandung unsur-unsur Taurat gitu loh Mas. Kenapa ada Nabi Musa, ada segala macam? Karena di situ mengandung unsur-unsur Taurat. Artinya, apa yang ada, inti ajaran yang ada di dalam Taurat, inti ajaran yang ada di dalam Zabur, inti ajaran yang ada di dalam Injil, itu sudah masuk di dalam Al-Quran. Itu dari mana? Apakah Nabi Muhammad SAW mencontoh? Oh tidak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW gitu loh. Sehingga Al-Quran ini dikatakan kitab sudah sempurna gitu, disempurnakan gitu loh. Dan tidak bisa ada orang yang mampu menandingi Al-Quran. Itu tantangan itu sudah ada gitu. Kalau Anda mampu misalkan menyalahkan Al-Quran, silakan Anda membuat seperti Al-Quran. Silakan tandingi Al-Quran. Mulai dari zaman Nabi Muhammad yang pandai berbahasa Arab, yang pandai membuat syair-syair, tidak mampu satu pun membuat seperti Al-Quran gitu loh Mas. Apalagi Anda yang nggak bisa baca gitu. Anda ini kan modalnya cuma ngeyel gitu aja. Nggak ada lain gitu loh Mas. Nggak ada lain. Ngeyel bebal gitu loh. Kenapa? Karena yang ada bersarang di dalam hati Anda itu hanya dogma. Hanya klaim agar Yesus tetap diakui sebagai Tuhan gitu. Padahal Yesus dianggap sebagai Tuhan itu sebenarnya klaim. Karena itu bukan ajaran dari Yesus itu sendiri gitu. Ibaratnya gini, Anda menuhankan monyet gitu loh Mas. Anda menuhankan monyet, mati-matian akan membela, mendogma bahwa monyet itu Tuhan gitu loh. Apakah monyet itu mengaku Tuhan? Ya tidak, monyetnya tidak mengaku Tuhan. Tapi Anda mengklaim dengan berbagai alasan agar monyet diakui sebagai Tuhan gitu loh. Itu klaimnya itu seperti itu. Anda menuhankan Yesus itu hanya klaim, karena bukan ajaran dari Yesus sendiri gitu. Yesus mengatakan, untuk sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu pesan Yesus gitu. Tapi berhubung Anda mengklaim, Yesus itu Tuhan, lihatlah, Yesus bisa begini, bisa begitu, itu Tuhan gitu. Itu sifat ketuhanannya, itu sifat keilahiannya. Itu hanya klaim Mas, ibaratnya gini, monyet itu mampu memindahkan gunung. Itulah keyesusannya, bahwa bahwa Hanoman itu jelmaan Yesus. Itulah sifatnya. Mana ada monyet mampu memindahkan gunung kecuali jelmaan Yesus. Klaim itu seperti itu gitu loh Mas, yang ditanamkan pada Anda, sehingga Anda itu tidak mampu lagi untuk berpikir, tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir gitu loh. Anda ini sengaja ditancapkan dogma sehingga Anda tidak mampu berpikir secara rasional gitu loh. Mas, Anda mengatakan mana di Al-Quran ada wiha-wiha apa segala macam. Mas, kalau saya kaji berdasar, kalau saya analisa atau saya teliti atau saya pelajari sifat-sifat yang disebut dengan Adonai, Elohim, Yehovah, itu adalah sifat-sifatnya itu adalah abadi gitu loh. Itu merujuk kepada sang pencipta gitu loh. Nah, kalau saya teliti dari sifat-sifatnya, dia itu tidak akan berubah dan tidak sama dengan apapun di dunia ini gitu. Dan dia itu adalah maha kuasa, maha abadi dan seterusnya. Ini sama dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Nah, mengenai sebuah nama, misalkan nama itu berbeda nama itu sebenarnya. Kalau zaman dulu itu kan hanya untuk orang Israel, tentu aja bahasanya itu akan sesuai dengan bahasa orang-orang Israel itu tersebut gitu loh. Contohnya gini aja ya. Kalau misalkan orang Indonesia kan sekarang di Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada lain. Artinya kalau bukan Allah itu bukan Tuhan, kan begitu Mas. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah. Nah, ketika saya sebagai orang Indonesia menyebut misalkan begini, mengatakan wahai Tuhan yang Maha Agung, mengatakan begitu, apakah Anda mana di dalam bahasa Indonesia mengatakan di dalam
keyakinan Hasan mengatakan Allah itu Tuhan, berarti berbeda. Nah, itu kan konyol pendapat Anda. Walaupun saya menyebut Tuhan yang Maha Agung, itu merujuk pada sebuah Sang Maha Pencipta gitu, Mas. Cuman pemanggilan itu berbeda karena dipengaruhi oleh bahasa yang berbeda, kan begitu, Mas. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Sang Pencipta itu adalah namanya Allah, ini bukan panggilan loh, tetapi mengatakan namanya Allah, dan ada mempunyai banyak nama lain, itu artinya apa? Itu artinya bahwa nama apa aja itu untuk menyebut Sang Pencipta itu boleh gitu loh, Mas. Boleh. Asal apa? Asal nama-nama itu adalah nama yang baik gitu. Asal nama itu baik dan bukan nama sebuah patung, sebuah berhala, maka itu baik gitu. Maka itu boleh gitu loh, Mas. Dan artinya itu merujuk kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Dari Tuhan yang Maha Pencipta itu banyak nama, bahkan di dalam Islam itu sendiri itu banyak sebenarnya gitu loh, Mas. Nama-nama untuk memanggil Sang Maha Pencipta itu banyak gitu loh, Mas. Disebut Maha Kasih Sayang, Maha Pengampun, itu semua adalah sebutan kepada Allah gitu loh, Mas. Nggak apa-apa menggunakan nama itu gitu loh, Mas. Atau nama memakai bahasa Indonesia, misalkan memakai bahasa Indonesia, Wahai yang Maha Pengampun gitu. Nah, ketika saya berkata seperti itu menuju kepada Sang Pencipta gitu loh, Mas. Nah, karena Sang Maha Pencipta itu mempunyai banyak, menggunakan nama apa aja boleh untuk memanggil Sang Pencipta, asal nama itu baik, gak apa-apa gitu. Itu yang tidak Anda ketahui. Karena apa? Kenapa Anda tidak tahu? Karena tertanam sebuah dogma di dalam hati Anda. Kalau Anda bisa netral, maka insya Allah Anda itu akan menemukan kebenaran tentang Islam. Jadi carilah kebenaran, Mas, bukan pembenaran gitu loh, Mas. Pembenaran itu akan merugikan Anda sendiri gitu loh, Mas. Karena apa? Karena yang menanggung semuanya itu Anda gitu loh, kelak gitu loh. Maka Anda harus benar-benar mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran gitu loh, Mas. Kalau pembenaran amburadul Anda gitu. Itu saran dari saya gitu ya. Netralkan diri Anda gitu. Buang semua dogma, maka pelajari bandingkan mana yang paling benar gitu. Nah, ini mana yang benar, ini mana gitu. Carilah kebenaran. Insya Allah Anda akan mendapatkan hidayah gitu loh, Mas. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah gitu loh ya. Sehingga Anda dapat dibukakan dan mengetahui tentang kebenaran Islam gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan firman Allah itu berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Sudah digambaran kitab-kitab terdahulu yang Anda pegang sekarang ini adalah sudah ada campur tangan manusia gitu. Buktinya gini aja, Mas, sudah gampangnya gini aja. Kenapa kejadian sejarah Paulus itu masuk dalam kitab suci? Kenapa disebut kitab suci gitu? Padahal kitab suci itu kan harus firman Tuhan. Kenapa sejarah Paulus tiba-tiba ada di situ? Ada apa ini? Ini sebenarnya sebuah sejarah, tapi ini dianggap kitab suci. Kan begitu, Pak. Kejadiannya itu setelah Yesus tiada. Padahal Injil itu adalah, Injil disebut dengan Injil itu adalah dari Yesus. Dari Yesus gitu loh, Mas. Artinya apa? Artinya kalau bukan dari Yesus itu bukan Injil, bukan kitab suci gitu, Mas. Nah, ternyata di dalam Bible itu banyak yang bukan dari Yesus gitu. Bukan dari Yesus itu banyak sekali. Maka untuk itulah, yang bukan dari Yesus, maka saya anggap bukan firman Tuhan, tapi campur tangan manusia gitu. Itulah upaya-upaya menggunakan atau memakai nama Yesus untuk menyesatkan di situ gitu. Itu yang perlu Anda ketahui juga. Kalau Anda berkata tentang kitab suci itu Injil, seharusnya Injil itu merujuk kepada Yesus. Kalau bukan dari Yesus, itu bukan Injil gitu. Tapi itu palsu, bukan kitab suci gitu loh, Mas. Karena yang disebut kitab suci itu hanya dari Yesus atau dari Nabi Isa, hanya dari Daud dan hanya dari Musa. Selain itu bukan kitab suci, tapi berusaha memasukkan sebagai kitab suci. Itu aja, itu upaya campur tangan manusia sebenarnya gitu loh, Mas. Nah, kalau Al-Quran jelas
Al-Quran ini sumbernya dari satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan dari Nabi Muhammad, maka itu bukan Al-Quran gitu. Misalkan ada orang menulis sejarah Abu Bakar, itu bukan Al-Quran itu, Mas. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad menyebutkan itu firman, maka itu firman Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh sekretarisnya agar mencatat dan dilarang mencampur dengan ucapan Nabi. Artinya hanya firman tok yang ditulis gitu loh. Jangan sampai mencampur dengan ucapan-ucapan Nabi yang bukan firman gitu loh. Nah, itu yang hati-hati Nabi Muhammad agar supaya Al-Quran ini, firman ini tidak campur aduk seperti Bible gitu loh, Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh, Mas. Mengenai Adam diciptakan di surga dalam Islam, dan Anda mengatakan Adam diciptakan di dunia. Kenapa berbeda, Mas? Kalau misalkan Adam di surga atau di neraka atau di dunia, itu sebenarnya butuh pembuktian, bukan berdasarkan ketika Bible mengatakan di dunia, kemudian Anda menyalahkan Al-Quran gitu. Bukan begitu, Mas, gitu loh. Nah, buktikan tanda-tanda yang ada di dunia ini kan banyak, Mas. Kan banyak. Ketika Adam itu misalkan ada 4 sungai, kemudian terus ada api, terus ada pohon kehidupan yang sangat tinggi, misalkan ada pohon yang tinggi, terus kemudian ada pohon kehidupan, terus seluruh pohon di dunia ini ada di situ. Terus tanda-tanda dan titik-titiknya itu tidak ada, Mas, gitu. Satu pun tidak ditemukan. Dan Anda orang Kristen sering mengklaim sungai Nil atau sungai sungai Efrat dan sungai apa yang di Irak sama itu berdua. Terus padahal di situ 4 gitu loh, Mas. Terus yang 2 itu kemana gitu? Orang Kristen sering beralasan itu tertutup gimana? Orang sungai itu besar panjang gitu loh, Mas. Pasti ada tanda-tandanya walaupun itu tertutup gitu loh, Mas. Nah, kalau menurut ahli sejarah, kalau memang Nil dan ini, maka itu berkisaran antara sampai Arab gitu loh, Mas. Sampai Arab ke India gitu. Sungai itu, kalau memang dia itu, Adam itu seperti yang digambarkan di dalam. Ternyata satu orang Kristen pun tidak dapat membuktikan hal itu. Alasannya cuma, itu tertutup, itu sudah musnah, apa segala macam. Musnah gimana? Masa musnah 1 titik pun tidak ada keterangan gitu loh, Mas. Aduh, gimana? Kecuali bumi ini hancur baru tidak ada titiknya gitu loh. Seharusnya akan ada tanda-tandanya gitu loh. Dan orang Kristen semuanya itu hanya klaim gitu loh. Klaim pembenaran aja gitu. Dan tidak terbukti bahwa Adam itu benar-benar di dunia, nggak ada gitu. Nggak ada gitu loh, Mas. Nah, Anda mengatakan, di dalam Islam, di dalam Alkitab, Nuh itu anaknya selamat semua. Sementara di dalam Islam ada satu anak yang membangkang, begitu. Mas, yang disebut dengan di dalam ajaran Islam itu Nuh, anaknya Nuh, anak yang asli dari Nabi Nuh, itu sebenarnya selamat semua, Mas. Yang membangkang itu adalah anak tiri, gitu. Anak dari istrinya gitu loh, Mas. Perlu Anda ketahui ini loh. Ini anak dari istrinya. Artinya apa? Bukan dari, tapi Nabi Nuh menganggap bahwa anak tirinya itu adalah anaknya sendiri, itu dianggap sebagai anak sendiri gitu loh, Mas. Walaupun dia itu anak istrinya gitu, anaknya istrinya. Artinya anak tiri inilah yang tenggelam karena membangkang kepada Nabi Nuh. Sedangkan anaknya Nabi Nuh itu selamat semua karena taat patuh kepada Nabi Nuh gitu. Nah, anak tirinya ini karena karena istri dihasut oleh istri-istrinya, oleh ibunya, maka dia itu kayaknya enggan untuk menghormati Nabi Nuh gitu loh. Malu kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena di saat nggak ada apa-apa suruh naik ke perahu segala macem gitu loh. Nah, disitulah ketidakpercayaan kepada Nabi Nuh akhirnya tenggelam gitu. Itu perlu Anda pelajari, siapa sih anaknya gitu.
Jangan Anda mengatakan, oh itu dari mana Al-Quran itu, dari mana Islam menjelaskan tentang hal itu gitu. Ya dari Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya itu yang tidak yang tidak Anda ketahui gitu loh. Mas, saya ulangi lagi ya. Rujukan kebenaran itu bukan berdasarkan apa yang lebih dulu. Ingat itu ya. Contoh gini, Taurat misalkan. Taurat itu kan ketika zaman Musa itu kan asli. Kemudian setelah Nabi Musa tiada, maka Tauratnya itu diobok-obok. Karena apa? Karena tidak oleh penguasa gitu loh. Diobok-obok oleh penguasa. Karena apa? Karena tidak satu orang pun itu hafal kitab sucinya. Maka wajar kalau diobok-obok kemudian tidak tahu. Nah, termasuk zaman Injil. Injil ini yang ketika zaman Nabi Isa atau Yesus itu asli gitu. Asli dari Yesus. Kemudian setelah Yesus tiada, maka Injil ini diobok-obok akhirnya menjadi Bible gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui kan begitu, Mas. Nah, Bible ini bukan asli dari Yesus gitu. Bukan. Tapi kalau saya baca aja sudah tahu di situ. Kaget Mas, kok tiba-tiba di ini ada Paulus gitu. Padahal Paulus ketika di zaman Yesus itu adalah musuh. Sejak kapan Yesus mengangkat Paulus gitu? Mungkin Anda mengatakan, ketika perjalanan ke Damsyik bertemu Yesus. Ya, bertemu Yesus secara apa? Yesus pada saat itu kan gak ada sudah gak ada di dunia ini ketika Paulus mengatakan bertemu Yesus itu. Nah, di sinilah ada unsur memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Karena apa? Karena Yesus sendiri begini Mas ya. Yesus sendiri ketika bertemu iblis itu menguji dulu, tidak langsung percaya Mas. Menguji dulu sampai 40 hari Yesus ini menguji iblis. Maka setelah 40 hari berpuasa dan seterusnya, baru Yesus tahu bahwa dia itu iblis gitu. Maka setelah Yesus tahu apa yang Yesus lakukan, menyebut nama Allah untuk mengusir iblis gitu. Nah, setelah iblis mendengar nama Allah yang disebut Yesus, maka iblis ini lari terbirit-birit. Iblis itu lari ketakutan setelah Yesus menyebut nama Allah gitu. Enyahlah iblis dari hadapanku, misalkan gini. Saya lupa ayat persisnya, tapi intinya begini. Enyahlah kamu iblis, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, setelah mendengar nama Allah, iblis ini lari terbirit-birit gitu. Iblis gak takut ke Yesus, malah Yesus digopong-gopong, mau dilempar, mau ditawari kerajaan seluruh dunia dan seterusnya gitu loh. Terus kemudian mau dilemparkan, mau dibunuh Yesus ini. Iblis gak takut ke Yesus gitu. Namun setelah Yesus menyebut nama Allah, apa yang terjadi? Iblis ini lari terbirit-birit. Makanya di dalam Islam, kalau ingin diajarkan, kalau ingin mengusir iblis, itu sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka iblis akan lari. Setelah mendengar nama Allah, iblis ini akan lari terbirit-birit gitu loh. Itu yang diajarkan di dalam Islam, persis seperti apa yang Yesus lakukan, kan begitu. Artinya apa? Yang mengikuti ajaran Yesus yang asli ini adalah umat Islam gitu loh. Umat Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus gitu. Gak ada mengajarkan Yesus. Lihat ibadahnya gimana? Di mana gereja itu mengikuti ajaran Yesus? Gak ada Mas. Itu ajaran manusia semua gitu. Di dalam gereja itu ajaran manusia semua gitu. Apakah Anda mengira itu ajaran Yesus? Ya bukan gitu loh Mas. Atau Anda sudah tahu itu bukan ajaran Yesus, tapi Anda masih bebal aja gitu. Itu perlu Anda renungkan juga gitu loh Mas. Anda mengatakan misalkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, misalkan orang kulit hitam, orang buta, terus orang cacat, dia masuk surga, misalkan begitu ya. Anda mengatakan begitu, misalkan ya, memang begitu ya. Nah, begini ya Mas. Memang saya secara akal sehat pun juga akan berkata seperti itu, walaupun bukan Nabi Muhammad SAW gitu Mas. Kenapa? Contoh, ketika saya mengatakan, orang buta, orang pincang itu gak akan masuk surga gitu. Ya benar itu gitu.
Kalau orang yang tidak tahu, maka itu gak, ini kayaknya gak bener ini, menghina apa segala macam. Nah, ketika saya mengatakan orang cacat tidak akan pernah masuk surga, itu benar. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu tidak akan ada orang yang cacat gitu loh. Ketika cacat di dunia dan orang itu masuk surga, maka Allah memberikan sebuah kesembuhan kepada dia. Yang setelah dibangkitkan itu dia akan menjadi segar bugar, sehat, ganteng gitu kan. Menjadi gagah perkasa gitu loh. Walaupun sudah nenek-nenek di dunia, dia itu tetap setelah masuk surga itu seger, cantik dan